ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat, ileki adisi disingang, ileki kekuatan, ileki umur melampai, terutama keislaman dan keimanan. Kemana kijam sekalian mendepungan rion Roma berakai insyaallah taala di atas kebaikan yang itu tuntui padisengan agama tak. Begitu pula salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui insyaallah taala materi kita pada malam hari ini termasuk materi yang sangat penting jamaah sekalian, yang dari itu meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti jamaah sekalian bila mana kiat dampengi, maka di sana kena ramping akan regruta yasan asbabul maghfirah, sebab-sebab ya ampunan Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Dan ini penting jamaah sekalian, nasabah namanya manusia itu tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Ya, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan, pasti banyak melakukan dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat. Nah, jadi pasti kita melakukan dosa dan maksiat. Dan manusia jamaah sekalian itu berbeda-beda dalam melakukan dosa. Iya, makanya di hari kemudian di pada mahsyar itu manusia berbeda-beda mendapatkan keringat yang kena terisi pusat sampai lututnya, sampai perutnya dan seterusnya. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya, disesuaikan dengan dosa dan maksiat yang dia lakukan ketika di dunia. Pene megai dosa napi kau jamaah sekalian, maka pene megai pusat matuk nalolongan, semakin banyak keringat di pada mahsyar. Nah, ini jadi manusia berbeda-beda dalam melakukan dosa. Bahkan disebutkan di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaji'u yaumal qiyamati nasu minal muslimin bitunubi amsalil jibal. Maka di Nabi tajam sekalian akan datang nanti di hari kemudian manusia dari kalangan kaum muslimin, dia membawa dosa seperti gunung-gunung. Jadi mega dosa jamaah sekalian. Jadi manusia itu berbeda-beda dalam melakukan apa? Melakukan dosa dan maksiat. Dan seorang mukmin jamaah sekalian itu tumatopa dia melihat dosanya itu seakan-akan duduk di bawah gunung, sebagaimana disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Kata Nabi atau kata beliau radhiyallahu taala, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa alaih. Maka dia sahabat Nabi tajam sekalian, orang beriman itu melihat dosanya seakan-akan dia duduk di bawah gunung dan dia khawatir gunung itu akan menimpa dia. Nah, itu orang beriman. Jadi seperti jamaah sekalian, kalau dia duduk di bawah gunung dan dia khawatir gunung itu akan menimpa dia. Adapun orang fajir, kata beliau, wa amal fajir yara dhunubahu
dia melihat dosanya jemaah sekalian, kadzubab marra ala anfi faqala bihi hakadha. Adapun orang yang fajir yang suka melakukan dosa, dia melihat dosanya itu seperti lalat yang singgah di hidungnya, kemudian dia kipas, kata beliau, lalat itu pun pergi. Apa maksudnya jemaah sekalian? Ya, dia menganggap remeh dosa yang dia lakukan. Seperti saja lalat singgah di hidung, dikipas, ya lalatnya pun pergi. Itu orang fajir. Adapun orang mukmin jemaah sekalian, dia sangat khawatir terhadap dosa yang dia lakukan. Seperti kalau dia duduk di bawah gunung. Nah ini jemaah sekalian, orang beriman. Karena itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika kita melakukan dosa, maka jangan melihat kecilnya dosa yang kita lakukan. Nah ini tuh jemaah sekalian, nerampingaki Andre Gurutah, di antara mereka ada yang berkata, la tandur ila sigaril khati'ah walakin undur ila man asaitah. Maka Andre Gurutah jemaah sekalian, jangan engkau melihat ya kecilnya dosa yang engkau lakukan, tapi lihat kepada siapa engkau bermaksiat. Aja tite bicunai rodosai jemaah sekalian, tapi kita lihat kepada siapa kita bermaksiat. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberi kita rizki, yang menjaga kita, yang melindungi kita. Jadi aja tite bicunai rodosai jemaah sekalian. Nasabah walaupun dosa kecil yang kita lakukan, tapi terus menerus jemaah sekalian, maka itu juga bisa menjadi apa? Menjadi dosa besar. Sebagaimana pepatah menyatakan apa? Ya, peribahasa tinggal ramu apa jemaah sekalian, atau masih sekolah. Apa pepatahnya? Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Seperti itu jemaah sekalian. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dosa kecil kita lakukan, tapi tiap hari, maka lama-lama menjadi apa? Menjadi besar. Makanya dikatakan la saghirah mal israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan apa? Terus menerus. Nah, jadi jemaah sekalian, baik dosa kecil maupun dosa besar, seorang mukmin itu senantiasa menjaga dirinya. Jadi pembahasan seperti ini, pembahasan penting, asbabul maghfirah, sebab-sebab jemaah sekalian yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala saya akan sebutkan secara singkat sebagaimana narampikeun di guru tajam sekalian, di antara sebab-sebab yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala pasti miluman kian dampengi. Yang pertama nasan di guru tajam sekalian, yanaritu bertauhid. Ya, dan ini sebab yang paling besar digugurkannya, diampuni dosa-dosa kita. Yanaritu bertauhid, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Jadi kami bafang Allah Subhanahu wa taala masumpah di tempat dua jam sekalian. Inilah tauhid, menggugurkan dosa-dosa kita dan sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil jamaah sekalian disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man laqiyani bi qurabil ardi khati'ah la yusyriku billah, la yusyriku bi syai'an." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjumpaiku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Perhatikan jemaah sekalian, dosa sepenuh bumi. Bukan dosa sepenuh masjid, tapi dosa sepenuh bumi. Menroganir dosa jemaah sekalian. Sepenuh bumi dia membawa dosa. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Dena dua jemaah sekalian, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saya akan mendatangkan pengampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah. Apa artinya jemaah sekalian? Tasussumanengi dosai. Ya, kita bawa dosa sepenuh bumi. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak menyekutukan Allah. Di tempat dua jemaah sekalian. Hukumi bafang Allah Subhanahu wa taala masumpah. Di tempat dua, maka Allah datangkan dengan pengampunan sepenuh bumi pula. Nah, ini pengampunan jemaah sekalian, sebab yang paling hebat dalam menggugurkan dosa-dosa kita, yang itu bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana juga hadis yang sering kita dengar jemaah sekalian, hadis tentang bitaqah, kartu kecil. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dipanggil nanti seorang umatku di hari kemudian. Dipanggil untuk apa jemaah sekalian? Untuk memperlihatkan catatan amalannya dan catatan dosanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkanlah catatan dosanya jemaah sekalian yang sebanyak 99 lembar sijilat. Ya asrapu nasara lampa sijilat sekalian. Siddi sijilat nasa nabita sejauh mata memandang. Luar biasa ikan dosana jemaah sekalian. Ya asrapu nasara lampa sijilat. Siddi sijilat nasa nabita maga belana pak kita doni gere wiritasia jemaah sekalian. Akitaki, ya kita lihat laut, bagaimana jauhnya penglihatan kita itu. Itu satu lembar. Dan orang ini memiliki berapa? 99 lembar catatan dosa. Ketika diperlihatkan jemaah sekalian, diakui dosanya. Betul itu dosaku ya Allah. Ya, maka diperlihatkanlah jemaah sekalian catatan kebaikannya yang tertulis di bitaqah, kartu kecil. Cek demi kasih amalan jemaah sekalian. Ya, seperti KTP kata ulama kita. Jadi tertulis di bitaqah, kartu kecil. Ketika dia melihat catatan amalannya jemaah sekalian, dia katakan, ya Allah, apa gunanya amalanku ini dibanding dosaku yang sangat banyak. Ya, dia pandangin jemaah sekalian yang ada di kartu kecil tadi. Dia gunanya kasih, karena dosaku cedilah demi amalanku. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, pada hari ini engkau tidak akan ditolimi. Maka keadilan ditegakkan jemaah sekalian. Maka dinaikkanlah catatan 99 lembar dosa tadi di timbangan yang satunya, dan kartu kecil dinaikkan di timbangan yang satunya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fatashijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka di Nabi jemaah sekalian, 99 lembar catatan dosa ini terangkat ke atas, menunjukkan apa? Beratnya kartu kecil tadi. Ternyata matana ya amalan di Cina dibanding dosana jemaah sekalian. Ternyata di dalam kartu kecil tadi terdapat apa? 2 kalimat syahadat. Ya tauhid jemaah sekalian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, perhatikan, ini sebab yang paling besar jemaah sekalian untuk menggugurkan dosa-dosa kita dari kumilu ki adam pengi, yang dari itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita singkat saja. Nah, santri guru jemaah sekalian, yang dari itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Miluki adam pangi jemaah sekalian, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pura kepigau dosa, kembali kepada Allah, kita bertaubat. Dan perlu kita paham jemaah sekalian bahwa ya bagaimanapun banyaknya dosa yang kita lakukan, kalau kita betul-betul jujur bertaubat di hadapan Allah, pasti Allah akan ampuni kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakan kepada hamba-hamba yang berbatas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Dosa apapun yang pernah kita lakukan jemaah sekalian, narku betul-betul ki jujur bertaubat di hadapan Allah, pasti dampengi dosa tah. Allah akan ampuni kita. Dan perlu kita paham jemaah sekalian, bahwa taubat itu memiliki juga syurut, memiliki syarat. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, syarat yang terlengkap taubat itu ada 6. Jadi yang ke-6 syaratna taubat nasan regruta. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Yang pertama jemaah sekalian, syarat taubat itu harus ikhlas. Mapacin jemaah sekalian, taubat ki semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dunia, bukan karena jabatan kita taubat, bukan karena harta, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua nasi ruta jemaah sekalian, engkayaseng an-nadam, penyesalan masa sekali ki pura pigau iro dosai. Jadi pura pigau dosa, hadirkan namanya jemaah sekalian penyesalan masa sekali ki pura pigau iro dosai.
Yang itu nak Nabi ta adamu taubah, penyesalan itu taubat. Nah, syarat taubat adalah an-nadam. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, nasan regruta, yang itu berhenti melakukan dosa tersebut. Nah, ini syarat yang ketiga jemaah sekalian. Tepat pesau ni pigau iro dosa jemaah sekalian, tisa ni makada dosa tepat pesau ni. Ya, nasabah itu termasuk syarat diterimanya taubat kita. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran jemaah sekalian, Allah berfirman, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak meneruskan lagi dosa yang dia lakukan jemaah sekalian dalam keadaan apa? Mereka mengetahui itu dosa. Nah, jadi ini sani maka dosa napa pisau ni sekalian. Syarat yang keempat, yaitu bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Nah, jadi hadirkan tekad yang kuat jemaah sekalian dalam diri kita, pokokna dene melo pigo iro dosae. Itu tekad yang kuat, hadirkan dalam diri kita. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, nasan regruta jemaah sekalian, yaitu bertaubat sebelum pintu taubat tertutup. Nah, jadi sebelum pintu taubat tertutup, ini syarat yang kelima. Sebab maka Nabi jemaah sekalian, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba sebelum nyawa sampai di mana? Di tenggorokan. Aikong kaniku nyawa tae pasang kani bateta. Dene terima taubat jemaah sekalian, tatutu ni pintu taubat. Itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam nasan regruta jemaah sekalian, itu berkaitan dengan manusia, kembalikan hak orang lain. Ya, kebiasaan nate pura ta'ala tanya hatta loki milo dampeng tapal isu jemaah sekalian. Syarat 6 syarat tobat narampeng kian regruta. Begini yang kedua jemaah sekalian, sebab pengampunan dari kumilu kia bengi yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, singkat saya, yang hari itu jemaah sekalian, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Milu kia dampeng jemaah sekalian, repre istighfar, astagfirullah, astagfirullah, atau astagfirullah wa atubu ilaih, atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau besok ini aga jemaah sekalian puang tak dampengi ka kesi digatu di mak dampengi ka saliwatah. Jadi banyak-banyak jemaah sekalian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nasabah ia istighfar salah satu sebab terbesar diampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, law balagat dunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu lak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai anak cucu Adam, andaikan dosa kalian menjulang setinggi langit. Bayangkan jemaah sekalian, dosa setinggi langit, bukan setinggi menara, tapi setinggi langit itu dosa. Kemudian apa kata Allah? Kalian beristighfar kepadaku, maka pasti saya akan ampuni. Janji pun Allah Subhanahu wa taala. Namun mahagigana dosa ta jemaah sekalian, walaupun dosa kita setinggi langit, menjulang setinggi langit, tapi kalau kita senantiasa istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi banyak-banyak istighfar, dan amalan ini jemaah sekalian amalan ringan, itu nama susah. Tudah kira tapi gau astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, astagfirullah. Jadi banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak riwayat menyebutkan jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsara min 70 marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya itu beristighfar dalam satu hari, istighfar dan taubat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya lebih 70 kali. Ayur Nabi jemaah sekalian, di lafaz yang lain disebutkan 100 kali. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi istighfar beka 100 dalam nasihat sesuai jemaah sekalian. Padahal beliau sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Adapun kita jemaah sekalian tidak ada jaminan, maka kita harus banyak-banyak apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memperbanyak istighfar jemaah sekalian termasuk orang-orang yang beruntung di hari kemudian. Mulai kiamat sekalian, nariko teruntu ia rocatan amalan mayroki astagfirullah, astagfirullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
tuba liman wajada fi sahihi istighfaron katsira. Kata Nabi SAW, sungguh beruntung orang yang mendapatkan catatan amalannya di hari kemudian itu banyak tertulis istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Nabi tamu polat dari jabah sekalian, ya runtu ematu catatan amalan dari suri mundin nafang Allah Subhanahu wa taala, maiga teroki istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang ketiga, sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya dari itu jemaah sekalian, banyak-banyaki istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara juga narampikan dari guru jemaah sekalian, ya dari itu amalan kebaikan secara umum. Jadi amalan kebaikan secara umum ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita dan sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal hasanat yudhibun sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, amalan-amalan kebaikan itu bisa menggugurkan kejelekan-kejelekan. Jadi kubur ketika dosa iringi dengan apa? Dengan amalan kebaikan supaya tak susu ya jemaah sekalian dosa-dosa ta. Dan perlu tahu bahwa amalan-amalan yang akan kita sebutkan nanti yang digugurkan itu adalah dosa kecil. Adapun dosa besar jemaah sekalian itu kita taubat Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan kebaikan yang bisa kita lakukan supaya jemaah sekalian Allah taala, di antaranya yang dari itu sempajan 5 waktu, salat 5 waktu. Ini termasuk amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah ramadan ila ramadan ghafar ma bainahunna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pallawaganna ieu sempajangi jam sekalian, kemudian Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu terdapat penggugur dosa jika pelakunya meninggalkan dosa besar." Jadi kota sedema yero dosa batuae, dosa meraja jam sekalian, maka itu sempaja 5 waktu termasuk apa? Termasuk penggugur dosa. Jadi palawangan antara subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, itu termasuk jemaah sekalian penggugur dosa. Jika kita apa? Meninggalkan dosa-dosa besar. Tapi dosa digugurkan di sini adalah dosa kecil. Adapun dosa besar itu kita harus bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ini termasuk amalan yang bisa menggugurkan dosa kita dan sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jemaah sekalian, puasa. Puasa juga itu termasuk apa? Amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita dan sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis sahih Bukhari Muslim, hadis yang sering kita dengar bahkan kita sudah hafal jemaah sekalian tentang puasa Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini jemaah sekalian puasa, mau puasa Ramalangki, tapi yang kedua karena tepat si bawa mengharapkan pahala, ya dampengi dosa ta mapura lalui. Ini puasa. Jadi puasa itu termasuk apa? Penggugur dosa dan sebab diampuni dosa-dosa kita. Begitu pula jemaah sekalian puasa sunnah. Itu puasa wajib. Puasa sunnah ada juga yang menggugurkan dosa-dosa kita seperti puasa Arafah yang sudah kita lakukan jemaah sekalian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Arafah? Kata beliau, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa Arafah ina sanabita jemaah sekalian menggugurkan dosata setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Sesomi ma puasa di hari Arafah jemaah sekalian tasusi dosata si tahun mapura laloe dan 1 tahun yang akan datang.
Itu puasa Arafah. Begitu pula puasa Asyura. Insyaallah taala dengan namanya jemaah sekalian, kita akan berpuasa Asyura. Puasa Muharram. Ketika Nabi SAW ditanya tentang puasa Asyura, apa kata Nabi SAW? Yukaffir sanatal madiyah, yaitu puasa Asyura nasanabita nasusi dosata setahun yang lalu. Itu puasa Asyura. Jadi puasa juga jemaah sekalian termasuk apa? Termasuk penggugur dosa, sebab diampuni dosa-dosa kita. Jadi banyak ya amalan-amalan yang bisa kita lakukan jemaah sekalian, seperti juga haji. Haji juga jemaah sekalian termasuk sebab ampunan. Jadi masa panjang, salat, puasa, kemudian diantara juga haji. Ini sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, barang siapa yang haji karena Allah dan dia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, apa kata Nabi SAW? Raja'a ka yaumin waladatu ummuhu. Maka dia Nabi jemaah sekalian, dia kembali seperti baru dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Apa maksudnya jemaah sekalian? Dia gak dosa. Kita negara jemaah sekalian, dari kau baru lahir king kagak dosa. Apakah ada dosa bayi? Tidak ada. Seperti itu kalau kita haji, diterima haji jemaah sekalian, kita haji karena Allah, tidak berkata kotor, kemudian apa? Tidak berbuat fasik, maka kembali seperti apa? Baru dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Makanya kata Nabi SAW tentang haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Subhanallah. Kata Nabi SAW jemaah sekalian, yaitu haji mabrur degaga balasanna kecuali surga pemasena Allah Subhanahu wa taala. Syukur jemaah sekalian, dari kupuran imen haji, alhamdulillah, mudah-mudahan nolong ki haji mabrur. Dan bagi yang belum naik haji jemaah sekalian, seperti saya juga, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua naik ke tanah suci dan kita mendapatkan haji mabrur. Sabab maka di Nabi yaitu haji mabrur digaga balasanna kecuali surga pemasena Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji termasuk apa? Sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jemaah sekalian umroh. Umroh itu termasuk apa? Penggugur dosa. Sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-umroh ilal umroh kafaratun ma bainahuma. Maka dia Nabi jemaah sekalian, umroh ke umroh berikutnya itu termasuk penggugur dosa. Allah. Jadi kong kadal leta endeni umroh, kemudian umroh lagi, itu termasuk apa? Penggugur dosa. Jadi banyak amalan-amalan yang bisa apa? Menggugurkan dosa-dosa kita. Seperti juga jemaah sekalian, di antara amalan yang bisa menggugurkan dosa kita, itu bersedekah. Ternyata sedekah ini termasuk apa? Penggugur dosa, sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah? As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Maka Nabi jemaah sekalian, yaitu sedekah menggugurkan dosa seperti air memadamkan api. Subhanallah. Itu sedekah. Sedekah itu memadamkan dosa, menggugurkan dosa kita jemaah sekalian seperti air yang memadamkan api. Kita negara jemaah sekalian, bagaimana air memadamkan api? Seperti itu sedekah menggugurkan dosa-dosa kita, sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah sekalian, kubur ki pigau dosa, are-pare pakima sedekah supaya tak susu yero dosa-dosa ta. Karena sedekah itu sebab apa? Turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah ini jemaah sekalian, mengelada lebih rendah, narampaikan rekruta. Di antaranya jemaah sekalian, sedekah ini termasuk naungan kita di hari kemudian. Acino-cino ngetta resrimondrin nafung Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dillul mu'min yaumal qiyamah sadaqatuhu. Acino-cino ngan atau matapa ematu jemaah sekalian, resrimondrin nafung Allah Subhanahu wa taala yanaritu sedekah. Jadi sedekah nanti ini datang di hari kemudian menaungi kita di padang mahsyar. Itu sedekah termasuk apa? Termasuk naungan
di hari kemudian. Dan sedekah ini juga jemaah sekalian adalah sebab keberkahan. Ya, sebab keberkahan. Miluki mabaraka dalita, miluki mabaraka sapa-saparta, miluki mabaraka jema-jemata, miluki mabaraka bainita keluargata, kehidupan kita dunia dan akhirat tapasuni sedekah jemaah sekalian. Kenapa? Karena sedekah itu sebab keberkahan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu hari di pagi hari dilalui oleh seorang hamba kecuali ada dua malaikat yang turun. Nah, jenari ko ele ni jemaah sekalian, angkana tu dua malaikat nunno. Aga nabi ko iya dua malaikat maka dia nabi ta jemaah sekalian, malaikat yang pertama berdoa. Aga doana jemaah sekalian, malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Puang terselengi waramparanna irto masih dekai. Subhanallah. Ya Allah, gantikan harta orang yang bersedekah. Nah, makanya berkah, memberkah. Nasabah ilo doang ku malaikat jemaah sekalian, puang terselengi waramparanna irto masih dekai. Sisa rupiah tepat tamu ku masih jemaah sekalian tasih dekang. Tolongan ni doa na malaikat puang terselengi waramparanna irto masih dekai. Malaikat yang kedua berdoa sekalian. Apa doanya? Maka dia Nabi malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkan, binasakan, tepat capui waramparanna irto dan melo masih dekah. Makanya jemaah sekalian, mak kita matata irto rajinnya masih dekah, berkah kehidupan. Berkah itu aja jemaah sekalian. Walaupun dia nasugi, kehidupannya sederhana, tapi berkah tutungan tahu nasabah rajin masih sedekah. Jadi sedekah itu sebab apa? Sebab keberkahan. Jadi sedekah ini salah satu juga penggugur dosa. Ya begitu pula jemaah sekalian amalan-amalan yang lain. Masih ada waktu ini? Baik. Seperti misalnya amalan-amalan yang lain jemaah sekalian, menyempurnakan wudu. Nah, ini juga penggugur dosa. Banyak dalil menjelaskan akal tersebut jemaah sekalian. Tapasuku jannatah. Ini tunakan Nabi jemaah sekalian, la yatawadda rajul fayusiwa. Tidaklah seseorang itu berwudu kemudian dia apa? Memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, kemudian dia sholat, kecuali apa? Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi majenniki, jadi kumajenniki jemaah sekalian aja tak perih-perih. Tapakan jagi jannata, tepat tenang jemaah sekalian, tapasuku jannata supaya tasusui yero dosa-dosa ta. Jadi wudu itu termasuk apa? Penggugur dosa. Sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jemaah sekalian, di antara juga amalan yang bisa menggugurkan dosa kita atau sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah taala tamalkan mana nih yang itu zikir setelah sholat wajib. Zikir setelah sholat wajib. Ini itu akan Nabi tanya sekalian, barang siapa yang sudah melakukan sholat, kemudian apa? Dia membaca tasbih sebanyak 33 kali. Salatan wa talatin. Dia membaca 33 kali tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bek ke-33 nasa Nabi tah. Kemudian dia membaca tahmid 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bek ke-33 nasa Nabi tah. Kemudian dia membaca takbir sebanyak 33 kali. Talatan wa talatin. Dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 33 nasa Nabi tah. Jadi saya gini 33 kali 3 berapa? 99. Jadi asara pun asara. Kemudian kata Nabi SAW, dia cukupkan. Napaganai 100, dia membaca jemaah sekalian, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100 imana nasa Nabi ta. Maka apa kata Nabi SAW? Gufirat lahu khotoyahu wa in kanat mitla zabadil bahr. Masya Allah. Maka Nabi tajam sekalian,
ya dampengi dosana walaupun dosanya seperti buih di lautan. Ya, namo mage gana dosa ta pada busai ko tasi aja sekalian nareko terutingkang ia zikire telu tabaca tasbih subhanallah, telu tabaca tahmid alhamdulillah, telu tabaca takbir Allahu akbar. Jadi serapun sera kemudian tepagan seratun asnabita tabaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya dampengi dosa ta jemaah sekalian walaupun dosa kita seperti buih di lautan. Subhanallah. Ya, zikir setelah sholat, amalan ringan jemaah sekalian. Itu tak perlu masudita. Maka ada 10 juta nampak dampengi dosa, tidak jemaah sekalian. Ya, zikir seperti ini kita rutinkan, ya dampengi dosa. Tapi perlu kita paham ya, dosa yang digugurkan tadi apa? Dosa kecil ya. Adapun dosa besar, itu kita harus bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi banyak amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita dan sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jemaah sekalian, narampikan di gurutta yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita dan sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu adanya ujian dan cobaan. Ya, ini termasuk penggugur dosa. Adanya musibah, adanya ujian, adanya cobaan yang Allah berikan kepada kita itu termasuk penggugur dosa. Dan perlu kita paham jemaah sekalian bahwa ujian dan cobaan ini itu pasti akan menimpa kita. Ya, sunnah kauniyah namanya. Tidak bisa kita menghindar dari apa? Dari ujian. Ayat yang sering kita dengar bahkan kita hafal jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pasti ada ujian jemaah sekalian, ketakutan, kelaparan, kekeringan, kematian, maka apa kata Allah? Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa mereka jemaah sekalian? Orang-orang yang ketika tertimpa ujian, musibah, cobaan, dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikut terresapi ya jemaah sekalian, musibah apapun yang menimpa kita, maka insya Allah kita akan bersabar. Ya inna lillahi. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Napun naiki pang Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Kalau Allah mau ambil kita, kita mau apa? Allah mau ambil istri kita, kita mau apa? Allah mau ambil anak kita mau apa? Allah mau ambil harta kita mau apa jemaah sekalian? Kita ini milik Allah dan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu musibah jemaah sekalian. Pasti menimpa kita. Karena itu, ya hendaknya kita bersabar menghadapi ujian dan cobaan. Nah, jadi ujian dan cobaan ini termasuk penggugur dosa. Nah, sahabat jemaah sekalian, adanya ujian dan cobaan, ya, itu banyak sekali hikmah yang Allah Subhanahu wa taala simpan di belakangnya. Ya, di antaranya penggugur dosa. Pasusu dosa jemaah sekalian, adanya ujian dan cobaan. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang muslim rasa sakit, keletihan, kecapean, kesedihan sampai duri menusuk pada tubuhnya jemaah sekalian, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Masya Allah. Ujian dan cobaan sebab apa? Digugurkan dosa-dosa kita. Walaupun jemaah sekalian duri menusuk kita, penggugur dosa. Yang penting sabar lagi. Ya, joka ki misalnya jemaah sekalian tak lepo jeta, madara jeta, sabar lagi, penggugur dosa. Masya Allah. Itu termasuk penggugur dosa. Jadi ujian dan cobaan itu termasuk apa? Termasuk penggugur dosa. Itu diantara hikmahnya. Diantara hikmahnya juga jemaah sekalian, adanya ujian dan cobaan ini banyak sekali ya, supaya kita tersadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga jemaah sekalian, ya Allah akan mengangkat derajat kita. Adanya ujian dan cobaan. Di antaranya juga jemaah sekalian adalah tanda kalau Allah itu cinta kepada kita.
Iya, tanda jemaah sekalian maka na puji ki Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalalo ki gaga salapahang maka dawai na caca na kapa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Megala dapat coba. Megala ada ujian, megala ada musibah. Tidak jemaah sekalian, bahkan Allah cinta kepada kita. Tangkeling hadisan Nabi ta jemaah sekalian, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna idamal jaza ma'idamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bergandengan dengan besarnya ujian dan cobaan. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Dan jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan berikan kepadanya ujian dan cobaan. Masya Allah, tanda cinta. Nabo jiki bang Allah Subhanahu wa taala likipat coba jam sekalian. Tinggal siapa yang ridha, maka dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang murka, berkeluh kesah, tidak menerima ujian tadi, maka dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah sekalian, adanya ujian dan cobaan itu termasuk tanda cinta. Iya. Dan termasuk tanda kebaikan jemaah sekalian. Di antara hikmahnya juga nelorki dece Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya ujian dan cobaan. Nah, jadi adanya ujian dan cobaan ini termasuk apa? Di antara hikmahnya penggugur dosa. Ya dampengi dosa-dosa jemaah sekalian. Iya. Harusnya memang jemaah sekalian ya. Kalau kita mendapatkan apa? Ujian dan cobaan, itu di antara derajat tertinggi itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada beberapa tingkatan ya. Dapat ujian dan cobaan musibah. Yang pertama bersabar. Dan sabar ini wajib jemaah sekalian. Ngari kululung kita coba harus kisabar terima yero takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikomiki men derajat berikutnya itu kita ridho terhadap ujian dan cobaan. Ya, komiki si men tingkatan tertinggi yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berat ya. Ya, berat jemaah sekalian. Lolongangi musibah, alhamdulillah. Lolong musibah. Ya. Ini berat jemaah sekalian. Hanya orang-orang yang kuat imannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memuji Allah di setiap keadaan. Apa kata Nabi ketika mendapatkan nikmat? Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Ketika mendapatkan kebalikannya apa kata Nabi? Alhamdulillah ala kull hal. Semuanya alhamdulillah. Agak susah jemaah sekalian. Beriman, ya kalau mampu jemaah sekalian bersyukur dapat ujian dan cobaan, insyaallah itu tingkat tinggi. Disebutkannya dalam hadis ketika seorang hamba itu mendapatkan ujian, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bangunkan untuk hambaku di surga sebuah rumah. Ya, kemudian namakan rumah tadi dengan apa? Baitul Hamdi. Ya, rumah pujian. Masya Allah, kebolata di surga. Kalau kita apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan ujian dan cobaan. Namanya Baitul Hamdi, rumah pujian. Nah, ini salah satu amalannya yang bisa apa? Mendatangkan yang bisa apa? Dibangunkan rumah di dalam surga.